Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyembuh segala penyakit bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami membawa segala kesedihan, kesulitan, dan segala penyakit kami kepada Yesus. Sebab Dialah penyembuh agung segala penyakit. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Adik Aldo Banteng. Kepada Adik Aldo, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024, berjudul Penyembuh Segala Penyakit. Ayat tema terdapat dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Juru Selamat mengetahui bahwa dalam kemanusiaan, kita tidak akan menemukan penghiburan atas kesengsaraan kita, dan Dia mengasihani kita karena kita begitu membutuhkan, namun begitu enggan menjadikan Dia sebagai orang kepercayaan kita yang memikul beban kita. Mengenai jiwa yang malang dan lemah, yang lelah memandang kemanusiaan hanya untuk dikhianati dan dilupakan, Kristus berkata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Jangan bawa kesedihan dan kesulitanmu kepada manusia. Persembahkanlah dirimu kepada Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak. Dia tahu bagaimana membantu Anda. Jangan berpaling dari penebus yang penuh kasih dan belas kasihan kepada sahabat manusia, yang meskipun mereka memberi Anda yang terbaik yang mereka miliki, bisa saja menuntun Anda ke jalan yang salah. Bawalah semua masalahmu kepada Yesus. Dia akan menerima dan menguatkan serta menghibur Anda. Dialah penyembuh segala penyakit. Hatinya yang besar dengan kasihnya yang tak terbatas merindukanmu. Dia mengirimkan pesan kepadamu agar engkau dapat pulih dari jerat musuh. Anda dapat mendapatkan kembali harga diri Anda. Anda dapat berdiri di mana Anda menghargai diri Anda sendiri, bukan sebagai orang yang gagal, namun sebagai seorang pemenang di dalam dan melalui pengaruh Allah yang membangkitkan semangat. Ada banyak orang yang hidup di bawah tekanan kekhawatiran, sehingga mereka hanya merasakan sedikit manisnya kasih Allah. Mereka tidak mengetahui arti kata-kata, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Marilah kita melakukan yang terbaik, dan kemudian menyerahkan segalanya di tangan Tuhan, sambil berkata, aku percaya janji-janji-Mu. Maukah engkau memberikan bukti pekerjaanmu? Dia akan mendengar dan menjawab. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kata-kata ini merupakan janji bahwa segala sesuatu yang dapat diberikan oleh Juru Selamat yang Maha Kuasa akan diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Sebagai pelayan kasih karunia surga, kita harus memohon dengan iman dan kemudian dengan penuh kepercayaan menantikan keselamatan dari Allah. Kita tidak boleh mendahulunya, mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Dalam namanya,
kita harus meminta, dan kemudian kita harus bertindak seakan-akan kita mempercayai daya gunanya. Diambil dari buku The Signs of the Times, 14 Februari 1906. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan adik Aldo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab dan Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 6 halaman 418 paragraf 3. Yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Wahyu 2 ayat 1. Ayat ini menunjukkan hubungan Kristus dengan jemaat-jemaat. Dia berjalan di tengah-tengah jemaat-jemaatnya di seluruh pelosok bumi. Dia memperhatikan mereka dengan penuh perhatian untuk melihat apakah mereka dalam kondisi rohani sehingga mereka dapat memajukan kerajaannya. Yesus hadir di tengah-tengah jemaatnya di dunia ini, bahkan dikatakan masih dalam paragraf yang sama. Kristus hadir dalam setiap pertemuan jemaat. Dia mengenal semua orang yang berhubungan dengan pelayanannya. Dia mengetahui orang-orang yang hatinya dapat dia isi dengan minyak kudus, agar mereka dapat membagikannya kepada orang lain. Mereka yang dengan setia meneruskan pekerjaan Kristus di dunia kita, mewakili karakter Allah dalam perkataan dan perbuatan, memenuhi tujuan Tuhan bagi mereka, sangat berharga di matanya. Yesus hadir dalam pertemuan jemaatnya dan tahu ke dalam hati siapa Yesus dapat memberikan minyak kudus. Apakah minyak kudus tersebut? Mari kita baca dari Review and Herald tanggal 17 September tahun 1908 paragraf 8. Biarlah mereka yang mengaku mengetahui kebenaran pada hari-hari terakhir ini berhati-hati agar mereka tidak didapati di antara orang-orang bodoh yang pelitanya padam, karena mereka gagal membekali diri mereka dengan minyak kudus, roh, dan kasih karunia Kristus. Minyak kudus itu adalah roh dan kasih karunia Kristus. Jadi, Yesus tahu hati siapa yang dapat Yesus isi dengan rohnya dan dengan kasih karunia-Nya. Inilah pentingnya kehadiran Kristus di tengah-tengah jemaatnya. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 153, paragraf 3. Jangan bawa kesedihan dan kesulitanmu kepada manusia. Persembahkanlah dirimu kepada Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak. Dia tahu bagaimana membantu Anda. Jangan berpaling dari penebus yang penuh kasih dan belas kasihan kepada sahabat manusia, yang meskipun mereka memberi Anda yang terbaik yang mereka miliki, bisa saja menuntun Anda ke jalan yang salah. Bawalah semua masalahmu kepada Yesus. Mengapa kita bawa semua masalah kita kepada Yesus? Karena Yesuslah yang hadir di tengah-tengah umat-Nya, dan Yesuslah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Dan Yesus hadir oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat menekankan dalam The Faith I Live By, halaman 99, paragraf 2. Banyak orang yang lebih menderita penyakit jiwa daripada penyakit tubuh, dan mereka tidak akan mendapat kesembuhan sampai mereka datang kepada Kristus, sumber kehidupan. Kristus adalah penyembuh segala penyakit yang perkasa bagi jiwa yang sakit karena dosa. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Reflecting Christ, halaman 25, paragraf 4. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Di dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia adalah Roh yang menghidupkan, dan Dia masih memiliki kuasa memberi kehidupan yang sama, seperti ketika Dia menyembuhkan orang sakit dan memberikan pengampunan kepada orang berdosa. Dia mengampuni segala kesalahanmu
Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Karenanya ingat saudaraku dalam Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kita adalah Yesus Kristus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut minyak kudus. Dan Yesus telah menjadi Roh yang menghidupkan. Karenanya datanglah kepada Yesus untuk menerima kesembuhan rohani dan jasmani. Percayalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membahagiakan pada pagi hari ini. Agar kami tidak membawa kesedihan, kesulitan, penyakit kami kepada manusia, tetapi mempersembahkan diri kami kepada Yesus yang mampu memberikan kesembuhan atas segala penyakit kami, baik jasmani maupun rohani. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami. Karena itulah minyak kudus yang adalah Roh-Nya Kristus, kasih karunia Yesus yang dapat menyembuhkan kami, memulihkan kami, serta mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia, sehingga saat Dia datang kedua kali kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.